warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Zulina, NIM 20063057. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang merakit dan memasang PHB, penerangan bangunan gedung, kampus, perkantoran, hotel, apartemen, pasar swalayan, gedung olahraga. Langsung saja. Pengertian PHB. PHB atau panel hubung bagi merupakan tempat percabangan dari sirkuit yang ada pada sebuah instalasi listrik yang dilengkapi dengan proteksi arus dan indikator lampu serta indikator pengukuran. Bisa kita lihat contoh gambar panel hubung bagi. Lanjut, pengertian PHB. PHB adalah suatu perlengkapan instalasi listrik yang berfungsi menghubungkan dan membagi tenaga listrik ke beban-beban listrik. Fungsi sebagai penghubung dan pembagi tenaga listrik dilakukan oleh komponen-komponen saklar dan sekring atau menggunakan MCB sebagai pengganti saklar dan sekring atau kombinasi dari keduanya. Fungsi utama PHB. Yang pertama, menerima energi listrik dari APP, alat pembatas dan pengukuran. Yang kedua, menyalurkan energi yang diterima dari APP ke beban atau ke sub PHB yang lain. Yang ketiga, sebagai tempat pembagi, maksudnya adalah PHB merupakan tempat pembagian untuk membentuk beberapa grup atau cabang sirkuit. Yang keempat, sebagai tempat peletakan pemutus arus. Yang kelima, sebagai tempat peletakan proteksi arus sebagai tempat peletakan rangkaian kontrol. Yang keenam, sebagai tempat peletakan peralatan indikator baik alat ukur atau lampu indikator. Jenis-jenis PHB. Yang pertama, PHB tegangan rendah. PHB tegangan rendah adalah PHB yang peletakan pada tegangan rendah, baik pada sisi jaringan tegangan rendah ataupun area konsumen atau pelanggan. Contoh yang paling nyata adalah box sekring pada perumahan, panel pada perumahan atau gedung dan industri, LVC atau low voltage kabinet yang ditempatkan pada sisi jaringan tegangan rendah. Yang kedua, PHB tegangan menengah gardu distribusi. Gardu distribusi adalah salah satu PHB tegangan menengah yang memiliki fungsi sebagai tempat pengumpul, pembagi, dan penyalur daya listrik menuju kepada konsumen. Selain itu, gardu distribusi juga berfungsi sebagai tempat untuk menurunkan tegangan dari 20 kV menjadi 380 per 220 volt yang akan digunakan oleh pelanggan. Dan perubahan tegangan tersebut tentunya menggunakan transformator step down. Jenis-jenis PHB. Gardu distribusi ini memiliki beberapa jenis di antaranya. Yang pertama, gardu distribusi pasang dalam. Gardu distribusi pasang dalam ini terbagi menjadi beberapa nama, yaitu yang pertama gardu tembok atau beton. Adalah gardu yang berupa bangunan dari bahan tembok dengan dinding dilapisi semen, atap cor beton, lantai semen, dan pintu dari bahan besi untuk menempatkan peralatan listrik seperti kubikel atau panel berbentuk lemari, transformator, PHBTR, CT, PT, LBS, DS, CB. Gardu kios berupa kotak tempat peralatan listrik terbuat dari bahan besi. Gardu kios bukan merupakan gardu permanen, tetapi hanya merupakan gardu sementara, sehingga dapat mudah untuk dipindah-pindahkan. Yang kedua, gardu pasang luar.
Gardu distribusi pasang luar ini terbagi menjadi beberapa nama, yaitu A. Gardu cantol adalah gardu yang penempatannya pada suatu tiang distribusi dengan kapasitas daya transformatornya sangat kecil. Peralatan listrik yang digunakan di antaranya yaitu FCO, trafo distribusi, PHBTR dipasang dengan cara dicantolkan pada sebatang tiang. B. Gardu portal adalah gardu yang penempatannya pada 2 tiang atau 4 tiang sesuai dengan kapasitas transformatornya. Peralatan listrik yang digunakan diantaranya yaitu VCO, trafo distribusi, arrestor, PHBTR yang diletakkan pada kerangka baja yang terpasang pada 2 tiang. Yang ketiga, gardu hubung. Gardu jenis ini digunakan sebagai pembagi energi listrik atau sebagai perlengkapan manuver untuk jaringan. Dioperasikan secara lokal maupun jarak jauh, gardu hubung ini berisikan peralatan jenis kubikel, PMT, atau CB, LBS. Yang ketiga, PHB tegangan tinggi. PHB tegangan tinggi adalah gardu induk yang dapat dibagi beberapa jenis berdasarkan tegangan kerja, rekonstruksi letak pemasang gardu induk, isolasi busbar, sistem busbar. PHB tegangan tinggi dapat dikategorikan menjadi 2 jenis berdasarkan tegangan kerjanya, yaitu yang pertama gardu induk atau GI. Gardu induk adalah salah satu jenis dari PHB yang diletakkan pada tegangan tinggi, yaitu pada tegangan 70 kV, 150 kV, dan 275 kV untuk standar tegangan operasi yang ada di Indonesia. Gardu induk merupakan bagian yang tak terpisahkan dari saluran transmisi distribusi listrik, di mana suatu sistem tenaga yang dipusatkan pada suatu tempat berisi saluran transmisi dan distribusi, perlengkapan hubung bagi, transformator, dan peralatan pengaman, serta peralatan kontrol. 2. Gardu induk tegangan tinggi. Gardu induk tegangan tinggi adalah pada dasarnya sama dengan GI. Hanya saja tegangan operasi lebih tinggi dari GI, yaitu pada tegangan ekstra tinggi atau SUTED, yaitu pada tegangan 500 kV untuk standar tegangan operasi yang ada di Indonesia. Gardu induk tegangan tinggi juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari saluran transmisi distribusi listrik, di mana suatu sistem tenaga yang dipusatkan pada suatu tempat berisi saluran transmisi dan distribusi, perlengkapan hubung bagi, transformator, dan peralatan pengaman, serta peralatan kontrol. Sedangkan berdasarkan rekonstruksi letak pemasang gardu induk, maka gardu induk dapat dibedakan atas gardu. Yang pertama, gardu induk jenis pasang luar. Jenis gardu induk ini adalah gardu induk yang terdiri dari peralatan tinggi pasang luar, misalnya transformator, peralatan penghubung atau switchgear yang mempunyai peralatan kontrol pasang dalam seperti meja penghubung. Pada umumnya, gardu induk untuk transmisi yang mempunyai kondensator pasangan dalam dan sisi tersier trafo utama dan trafo pasangan dalam disebut juga sebagai pasangan luar. Jenis gardu ini memerlukan tanah yang luas, akan tetapi biaya konstruksinya murah dan pendinginnya mudah. Oleh karena itu, biasanya gardu induk jenis ini dipasang di pinggiran kota. Yang kedua, gardu induk jenis pasang dalam. Gardu induk jenis ini adalah semua komponen yang berada pada gardu induk terpasang di dalam. Meskipun ada beberapa sejumlah kecil peralatan terpasang di luar, gardu induk ini dipakai di pusat kota, di mana harga suatu lokasi sangat tidak relevan atau mahal, dan biasanya digunakan untuk menghindari kebakaran dan gangguan suara. Gardu induk jenis pasang setengah, pasang luar.
Gardu induk jenis ini adalah gardu induk yang sebagian dari peralatan tegangan tingginya terpasang di dalam gedung. Gardu ini juga dapat dikatakan sebagai jenis setengah pasang dalam. Biasanya jenis gardu ini bermacam-macam bentuknya dengan berbagai pertimbangan yang sangat ekonomis serta pencegahan kontaminasi garam. Yang kedua, gardu induk jenis pasang bawah. Gardu induk jenis ini adalah tanah di mana hampir semua peralatan terpasang dalam bangunan bawah tanah. Biasanya alat pendinginnya terletak di atas tanah terletak di pusat kota seperti jalan-jalan kota yang ramai, di mana kebanyakan gardu induk ini dibangun di bawah jalan raya. Yang ketiga, gardu induk jenis mobil. Gardu induk jenis ini yaitu di mana gardu jenis ini dilengkapi peralatan di atas kereta hela atau trailer. Gardu ini biasa digunakan jika ada gangguan di satu gardu lain, maka digunakan gardu jenis ini guna pencegahan beban lebih berkala dan juga biasa digunakan pada pemakaian sementara di lokasi pembangunan tenaga. Maka dapat dikatakan bahwa gardu ini tidak dijadikan sebagai gardu utama, melainkan sebagai gardu induk cadangan atau sebagai penghubung yang dapat berpindah-pindah. Adapun jenis gardu induk berdasarkan isolasi busbar dapat dibagi menjadi dua, yaitu gardu induk konvensional. Gardu induk jenis ini adalah gardu induk yang peralatan instalasinya berisolasikan udara bebas karena sebagian besar peralatannya terpasang di luar gedung atas switchyard dan sebagian kecil di dalam gedung dan memerlukan area tanah yang lebih luas. Dua, gardu induk gas insulated switchgear. Gardu induk jenis ini adalah suatu gardu induk yang semua peralatan switch gearnya berisolasikan gas F6 karena sebagian besar peralatannya terpasang di dalam gedung dan dikemas dalam tabung. Berdasarkan sistem busbar, jika dikategorikan berdasarkan sistem busbar atau busbar atau rel adalah titik pertemuan atau hubungan trafo tenaga, saluran udara tegangan tinggi, SKTT, dan peralatan listrik lainnya, menerima dan menyalurkan tenaga listrik atau daya listrik. Maka gardu induk dibagi dalam 4 kategori, yaitu gardu induk dengan sistem ring busbar, gardu induk dengan busbar tunggal atau single busbar, gardu induk dengan busbar ganda atau double busbar, gardu induk dengan 1,5 atau 1/2 busbar. Macam-macam konstruksi PHB. Yang pertama, konstruksi terbuka. Pada jenis PHB dengan konstruksi terbuka ini, pada bagian-bagian yang aktif atau bertegangan seperti rel beberapa peralatan, terminal dan penghantar dapat terlihat dan terjangkau dari segala sisi. Pemasangan PHB sistem terbuka ini hanya diizinkan pada ruangan yang tertutup dan hanya operator atau orang yang profesional yang boleh masuk dalam ruangan tersebut. Yang kedua, konstruksi semi tertutup. PHB jenis ini berupa panel yang dilengkapi dengan pengaman yang dapat mencegah terjadi kontak dengan bagian-bagian yang bertegangan pada PHB. Pengaman ini pada umumnya dipasang pada bagian sklar atau tombol operasi muka, sehingga operator tidak mempunyai akses menyentuh bagian-bagian yang bertegangan pada PHB dari arah muka. Namun demikian pada panel jenis ini tidak semua sisi tertutup seperti contohnya pada bagian belakang dan sampingnya. Untuk itu, PHB jenis ini pula hanya diizinkan dipasang pada ruangan tertutup dan hanya operator atau orang yang profesional yang boleh masuk ruangan tersebut. Yang ketiga, konstruksi lemari. PHB jenis konstruksi kubikel ini adalah tertutup pada semua sisinya, sehingga tidak ada akses untuk kontak dan bagian yang bertegangan selama pengoperasian. Karena konstruksi tertutup pada setiap sisinya, maka pemasangan PHB jenis ini harus ditempatkan yang
ditempatkan di yang tertutup dan terkunci, atau dengan kata lain dapat dipasang pada tempat-tempat umum pengoperasian listrik. PHB jenis ini ada yang dibuat dengan sistem laci, yaitu komponen atau perlengkapan PHB ini dapat ditarik atau dilepas untuk keperluan perbaikan atau pemeliharaan. Untuk memasang kembali dalam sistem, kita cukup mendorong ke dalam seperti kita mendorong laci. Pada PHB sistem laci ini, bagian atau komponen yang bisa dilepas dan dipasang kembali, biasanya berupa saklar pemisah atau pemutus tenaga untuk saluran masuk, saluran keluar dan saklar pengandang. Yang keempat, konstruksi kotak atau box. PHB jenis kotak atau box ini ada yang terbuat dari bahan isolasi, plat logam, baja, tuang, dan lain sebagainya. Di dalam kotak tersebut sudah dilengkapi dengan tempat untuk pengikat pemasangan ras, kering, saklar, kontaktor, dan lain sebagainya. Macam-macam kegunaan PHB. Yang pertama untuk penerangan dan daya. Yang kedua untuk unit konsumen. Yang ketiga untuk distribusi sistem saluran penghantar atau trunking. Yang keempat perbaikan faktor daya. Yang kelima untuk distribusi di industri. Yang keenam untuk distribusi motor-motor. Yang ketujuh PHB utama. Yang ke-8 PHB untuk distribusi, yang ke-9 untuk subdistribusi, yang ke-10 untuk sistem kontrol. Syarat pemasangan PHB. Berikut adalah syarat-syarat dalam pemasangan PHB yang saya dapatkan dari kuil, buku-buku, internet, dan sumber-sumber yang lain. Langsung saja, inilah syarat dalam pemasangan PHB atau panel. Yang pertama, komponen yang dipasang pada PHBK harus dari jenis yang sesuai dengan syarat penggunaannya. Yang kedua, kemampuan komponen yang dipasang pada PHBK harus sesuai dengan keperluan. Yang ketiga, komponen yang dipasang pada PHBK harus memenuhi ketentuan. Yang keempat, lorong yang di sisi kanan kirinya terdapat instalasi listrik tanpa dinding pengaman. Lebarnya harus sekurang-kurangnya 1,5 meter. Secara umum, sebuah PHB harus disusun dan dipasang sedemikian rupa sehingga terlihat rapi dan teratur. Selain itu, keberadaan PHB juga menentukan bahwa pemeliharaan, pemeriksaan, dan pelayanan harus dilaksanakan dengan mudah dan aman. Yang keenam, di sekitar PHB tidak boleh diletakkan barang yang mengganggu kebebasan bergerak. Yang ketujuh, untuk pemasangan pada dinding di tempat umum, lemari, dan kotak PHB harus dipasang pada ketinggian sekurang-kurangnya 1,2 meter dari lantai. Pada instalasi perumahan, ketinggian ini ditetapkan 1,5 meter dari lantai. Yang kedelapan, sehubungan dengan itu, syarat PHB juga menentukan bahwa di bagian depan, lorong, dan sisi kiri kanan PHB harus terdapat ruang bebas selebar sekurang-kurangnya 0,75 meter untuk tegangan rendah atau 1 meter pada tegangan menengah dan tinggi PHB sekurang-kurangnya 2 meter. Selanjutnya latihan merencanakan dan memasang PHB. Rencanakan PHB yang akan digunakan untuk penerangan dan daya dengan data-data sebagai berikut. Yang pertama itu sumber tegangannya 3 fasa 220 volt per 380 volt 50 Hz. Yang kedua, beban yang akan dilayani itu yang pertama motor induksi 3 fasa 5 HP, cos V sama dengan 0,8. Rendeman 0,8 sebanyak 1 buah. Motor induksi 3 fasa 3 HP. Cos V 0,8 rendeman. 0,8 sebanyak 1 buah. Motor kapasitor 1 HP. Cos V 0,8 rendeman. 0,8 sebanyak 1 buah. Lampu TL 40 watt 6 buah. Petunjuk perencanaan. Hitung kebutuhan komponen sesuai dengan beban yang akan dipasang. Buat gambar pengelompokannya dan gambar perencanaan tata letak komponen yang akan dipasang.
Petunjuk pemasangan. Pemasangan PHB berdasarkan perencanaan pemasangan panel atau PHB yang direncanakan sebelumnya. Akan kerja. Hati-hati dengan peralatan yang tajam, hati-hati dengan MCB jangan sampai jatuh, bisa pecah. Hati-hati menggunakan alat ukur. Di sini bisa kita lihat contoh gambar perencanaan diagram garis tunggal. Selanjutnya, langkah kerja. Perhatikan gambar yang pertama yaitu perhatikan gambar perencanaannya yang telah dibuat sebelumnya. Siapkan peralatan, cek semua bahan yang akan dipasang, lakukan pemasangan lemari bagi pada posisi yang benar sesuai dengan perencanaan, rangkaikan semua komponen sesuai gambar perencanaan. Rapikan semua penghantar sedemikian rupa sehingga terlihat rapi. Gunakan pengikat yang tersedia. Lakukan uji coba, laporkan pada instruktur bila pekerjaan sudah selesai. Sini bisa perlengkapan hubung bagi meliputi yang pertama panel hubung bagi, kotak kontak, kotak-kotak biasa, kotak hubung bagi, PHB harus dipasang terlihat rapi, teratur pada ruang yang cukup luas untuk operasi dan pemeliharaannya tanpa bantuan tangga, meja, atau perkakas lainnya. Yang kedua, penyambungan penghantar pada PHB harus menggunakan terminal, kecuali sudah tersedia sarana sambung pada PHB. Yang kedua, jika dipasok dari dua sumber berbeda, sirkuit suplai harus diberi jarak minimal 5 cm. Yang ketiga, tersedia ruang yang cukup luas, bentuk pemeliharaan, pemeriksaan, dan perbaikan pelayanan dan tidak mengganggu lalu lintas. Yang ketiga, pemasangan saklar masuk. Syarat pada instalasi harus dipasang saklar sirkuit keluar PHB jika mensuplai minimal 3 PHB di sisi hilir, memasok 3 motor atau lebih dengan harga minimal di atas 1,5 kW dalam ruang yang sama. Sirkuit keluar mempunyai arus nominal minimal 100 ampere. Pemasangan saklar masuk. PHB minimal harus dipasang 1 saklar masuk, sedangkan pada setiap penghantar keluar setidaknya dipasang 1 saklar pengaman proteksi arus atau pengamanan lebur MCB dan NCCB atau sejenisnya. Batas kemampuan dari saklar masuk yaitu arus minimum sama dengan KHA penghantar dan minimal 10 ampere. Saklar masuk harus diberi jarak minimal 5 cm terhadap saklar keluar atau diberi tanda khusus untuk membedakan dengan saklar yang lain. Saklar masuk tidak perlu dipasang pada kondisi berjarak 5 meter dari PHB hulunya, diganti pemisah, namun pada sirkuit keluar dipasang saklar keluar bantuan dari saklar bantu. Yang kelima, konstruksi sirkuit keluar PHB. Jumlah sirkuit keluar PHB dibatasi dan diatur. Maksimal 6 sirkuit keluar. Kelompok penerangan tersendiri, kelompok instalasi tenaga tersendiri, sambungan fasa tunggal atau fasa 3 masing-masing tersendiri. Yang keenam, konstruksi peletakan pengamanan lebur saklar. Pada sirkuit masuk, pengaman lebur dipasang sesudah saklar. Pada sirkuit keluar, pengamanan lebur dipasang sesudah saklar. Konstruksi pengkabelan harus dihindarkan dari induksi magnetik yang dapat menyebabkan panas pada kerangka pelindung akibat pusar. Yang ketujuh, konstruksi pemisah. Pemisah harus dipasang pada sirkuit masuk dan semua sirkuit keluar. Dipasang di kedua sisi pemutus, tanda open 0 dan close 1 harus terlihat jelas. Konstruksi pemisah tidak boleh. Yang tidak boleh itu yang pertama terbuka sendiri akibat getaran, yang kedua terbuka sendiri akibat gaya barat sendiri. Itulah yang dapat saya presentasikan. Apakah dari Ananda ada yang ingin bertanya?
Kalau tidak ada, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.